Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui video ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari kita lihat sebentar bagian itu dan kita baca Lukas 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kisah yang berbicara tentang mujizat Yesus meredakan badai di tengah-tengah danau. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk bertolak ke seberang, dan dalam perjalanan tersebut Yesus dicatat di dalam Alkitab tertidur. Tetapi saudara, ketika mereka sedang berlayar, tiba-tiba perahu mereka ditimpa oleh angin ribut yang muncul secara sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba, dan badai yang terjadi di danau itu nyaris membinasakan mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam perahu itu ada 4 orang yang dulunya berprofesi sebagai nelayan atau penjala ikan. Petrus bersama dengan saudaranya Andreas, lalu kemudian Yakobus bersama dengan saudaranya Yohanes. Mereka ini adalah para penjala ikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pengalaman mereka sebagai penjala ikan atau nelayan yang mungkin sudah banyak makan asam garam dalam pekerjaan mereka, mungkin mereka pernah juga mengalami badai di tengah-tengah pekerjaan mereka dulu sebagai nelayan, tetapi hari itu mereka betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalaman mereka selama sekian lama, sekian puluh tahun mungkin menjadi seorang nelayan, tidak bisa memberikan jaminan pertolongan bahwa mereka akan segera keluar dari badai yang berkecamuk tersebut. Mereka akhirnya membangunkan Yesus sambil berkata kepada Yesus, "Guru, kita akan binasa." Lalu Yesus pun segera bangun dan dengan sepatah kata dia menghardik angin topan tersebut, dan angin topan tersebut dengan segera menjadi teduh. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Mereka ditimpa sekonyong-konyong oleh angin badai, tetapi oleh perkataan Yesus, badai yang berkecamuk itu sekonyong-konyong juga tenang. Dan ketika angin ribut sudah reda, keadaan sudah kembali aman, lalu Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara, para murid hanya melongo, keheranan, takjub, karena mungkin mereka belum pernah melihat mujizat yang seperti ini. Mungkin saja mereka telah melihat mujizat Yesus menyembuhkan orang sakit, berbagai macam mujizat Yesus yang lain yang mereka lihat, tetapi peristiwa Yesus meredakan angin topan di danau ini menjadi sesuatu yang membuat mereka takjub, melongo, saudara. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan air pun taat kepadanya?"
Mereka tidak lagi sepertinya memperhatikan perkataan Yesus, di manakah kepercayaanmu? Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah angin reda, setelah keadaan mulai tenang, mereka mulai aman. Yesus bertanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yang sebenarnya memberikan satu pelajaran penting kepada para murid ketika mereka mengalami badai di tengah-tengah danau tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam kisah ini kita juga bisa melihat ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa petik di dalam bagian firman Tuhan ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah Allah memegang kendali atas badai kehidupan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demonstrasi kuasa Yesus di dalam menaklukkan badai tofan yang mengamuk ini menunjukkan kepada murid, bahkan kepada kita saat ini, bahwa Dia sesungguhnya berkuasa memegang kendali atas alam semesta ini. Dia berdaulat, berkuasa memegang kontrol daripada alam semesta ini. Saudara, tidak mungkin badai taufan bisa membinasakan sang pencipta badai taufan tersebut. Tidak mungkin badai taufan itu bisa membinasakan sang pencipta segala sesuatu baik yang ada di jagat raya ini, dalam semesta ini maupun juga yang ada di dalam sorga. Nah mungkin itulah yang menyebabkan pada akhirnya para murid kaget. Mereka selama ini hanya melihat mujizat penyembuhan, tetapi kali ini mereka ditambahkan lagi kekagumannya kepada Kristus. Bahwa Kristus bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga Dia memegang kendali atas badai taufan. Itu berarti Dia memegang kendali atas alam raya ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tidak mungkin pencipta bisa dihancurkan atau dibinasakan oleh ciptaannya. Mungkin ini yang membuat Yesus dalam perjalanan menuju ke seberang itu, Dia tidur nyenyak di dalam perahu. Dan sepertinya Dia tidak terganggu sama sekali dengan keributan yang terjadi di dalam perahu tersebut akibat badai taufan yang menerpa perahu yang mereka tumpangi, saudara. Dan Yesus pada akhirnya terbangun, itu pun bukan karena gangguan hiruk pikuk dari keramaian para murid yang panik, bukan pula gangguan dari topan badai tersebut, tetapi Yesus terbangun karena murid-muridnya membangunkan Dia dan mengatakan, "Guru, kita binasa." Lalu kemudian Yesus bangun dan dengan sepatah kata Yesus menghardik angin badai tersebut, dan seketika itu juga Alkitab mencatat angin badai tersebut kembali tenang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan mungkin saja mengizinkan badai kehidupan terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa saja badai kehidupan itu terjadi dengan sekonyong-konyong, tanpa kita duga sebelumnya, tanpa kita sangka-sangka, sehingga membuat kita kaget ketika mengalami badai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Ya. Bisa saja badai kehidupan itu berupa sakit penyakit yang sekonyong-konyong menimpa kita. Ya. Bisa juga kehilangan orang yang kita kasihi, saudara. Dipanggil Tuhan, atau mengalami musibah karena sesuatu kecelakaan, bencana, dan lain sebagainya. Sekonyong-konyong kita kehilangan orang yang kita kasihi. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan. Kita mengalami kesulitan dalam usaha dan bisnis. Sekian lama kita merencanakan usaha dan pekerjaan kita, menghitung secara matematis apa yang akan terjadi di kemudian hari, keuntungan-keuntungan yang mungkin kita akan peroleh. Tetapi secara tiba-tiba usaha dan pekerjaan kita mengalami kesulitan. Ya, apalagi di tengah COVID-19 ini yang berdampak kepada berbagai bidang kehidupan manusia yang membuat banyak orang pada akhirnya mengalami berbagai macam kesulitan.
Bisa juga badai kehidupan itu berupa studi. Studi menjadi terhambat, studi berhenti oleh karena masalah biaya dan sebagainya. Bisa saja badai kehidupan itu berupa persoalan dalam rumah tangga. Terjadi persoalan-persoalan yang kita tidak inginkan dalam rumah tangga. Mungkin ada keluarga-keluarga Kristen yang sedang bertengkar, ribut satu dua hal, atau mungkin yang sedang berada di ambang perceraian oleh karena pasangan telah melakukan sebuah dosa atau hal-hal yang lainnya. Badai kehidupan tiba-tiba terjadi menerpa kehidupan rumah tangga kita semua. Bahkan badai kehidupan berupa ketidakpastian kapan COVID-19 ini akan berlalu. Sehingga kita bisa hidup kembali normal. Sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman di gereja, teman-teman sepekerjaan dan sebagainya. Tidak ada yang tahu pasti kapan badai COVID-19 ini akan berlalu. Dan berbagai macam badai kehidupan lainnya. Yang pada akhirnya saudara membuat kita takut. Membuat kita bimbang. Membuat kita khawatir. Membuat kita bergumul dengan sangat berat. Bahkan bisa saja kita pada akhirnya putus pengharapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Kita mengalami seperti apa yang para murid alami. Guru, tolonglah kita binasa. Kita sudah kehilangan pengharapan. Bagi kita tidak ada lagi jalan keluar selain kalimat-kalimat seperti yang mungkin dikeluarkan oleh para murid pada waktu itu. Tidak ada pengharapan sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui kisah ini kita kembali diingatkan. Bahkan kita juga dihiburkan, kita juga dikuatkan, kita juga diteguhkan pengharapan kita kepada Allah. Bahwa Allah memegang kendali atas badai kehidupan yang kita alami. Kisah ini mengingatkan kita akan hal tersebut. Bahwa Tuhan memegang kendali atas badai kehidupan yang kita alami. Bahkan meskipun kita sedang mengalami badai kehidupan, saudara, Alkitab mengatakan bahwa badai tersebut sekali-kali tidak dapat membinasakan kita. Karena Allah pegang kendali atas kehidupan kita, bahkan atas badai kehidupan yang kita alami saat ini. Badai tersebut, apapun yang saudara alami saat ini, tidak bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Badai tersebut tidak melebihi kekuatan atau kemampuan kita. Bahkan Alkitab berkata Tuhan berjanji Dia akan menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, membukakan jalan keluar bagi kita. Sehingga kita bisa melewati badai kehidupan tersebut. Jadi bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita percaya bahwa Allah memegang kendali atas badai kehidupan ini. Itu pun juga yang mungkin dipelajari oleh para murid ketika Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Yesus ingin mengajar para murid bahwa Dia berkuasa atas alam semesta. Bahwa tidak bisa ada yang membinasakan mereka dari tangan kuasa Kristus sendiri. Kenapa? Kristus berkuasa atas ciptaannya karena Dia pencipta, penguasa, pemelihara seluruh ciptaannya. Nah, oleh sebab itu, kiranya melalui kisah ini, kita meyakini bahwa Allah memegang kendali sepenuhnya atas kehidupan yang kita alami, bahkan atas hidup kita sendiri. Saudara, Allah lah yang berkuasa menentukan dan mengendalikan hidup kita, bukan krisis, bukan masalah, bukan badai kehidupan yang saudara alami saat ini. Bukan badai itu, bukan krisis itu, bukan pergumulan itu yang menentukan hidup mati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi yang menentukan hidup mati Bapak Ibu Saudara, yang menentukan keselamatan Bapak Ibu Saudara adalah Allah sendiri. Dia pegang kendali atas hidup kita, bahkan atas persoalan pergumulan badai kehidupan yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, apapun persoalan pergumulan, apapun badai kehidupan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, percayalah, melalui kisah ini kita percaya bahwa Allah pegang kendali
atas badai kehidupan Bapak Ibu Saudara yang sedang dialami saat ini. Sehingga badai kehidupan yang Bapak Ibu Saudara alami, Bapak Ibu Saudara yakini bahwa itu tidak melebihi kekuatan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Allah berjanji menyertai Bapak Ibu Saudara dengan memberi Bapak Ibu Saudara kekuatan, dengan memberi Bapak Ibu Saudara ketenangan dalam roh Bapak Ibu Saudara, dengan memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberikan hikmat serta jalan keluar sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya mampu menghadapi dan melewati badai pergumulan yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, mari kita percaya bahwa Allah pegang kendali atas persoalan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada persoalan Bapak Ibu Saudara yang bisa menenggelamkan Bapak Ibu Saudara terpisah dari tangan kasih Allah. Tetapi justru badai dan pergumulan itu menjadi sebuah kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya kembali belajar menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini yang pertama yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini kita belajar bahwa Allah mengajar kita untuk mempercayai pimpinannya di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayatnya yang ke-22 kita melihat bahwa Yesuslah yang sebenarnya memerintahkan para murid untuk bertolak ke seberang danau. Jadi peristiwa keberangkatan mereka untuk masuk ke danau tersebut dan menyeberang melalui danau tersebut untuk ke suatu tempat, itu bukan karena kemauan para murid, tetapi itu adalah kemauan Kristus sendiri. Itu adalah kehendak Kristus sendiri. Itu adalah perintah Kristus sendiri. Itu adalah pimpinan Kristus sendiri kepada para murid. Para murid memang taat mengikuti perintah Yesus tersebut. Tetapi ketika mereka ditimpa oleh angin badai, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan bisa mungkin sampai ke seberang. Badai ini cukup berbahaya. Badai itu dalam pandangan mereka sebentar lagi akan menenggelamkan dan membinasakan mereka sehingga tidak mungkin mereka bisa sampai ke seberang. Mereka berpikir dan pasrah bahwa mereka pasti binasa oleh angin badai tersebut. Daripada percaya sampai ke seberang, mereka lebih percaya bahwa mereka pasti binasa. Karena mereka melihat realitas yang terjadi di sekitar mereka. Badai di luar kemampuan mereka itu tidak bisa mereka taklukkan. Dan badai yang di luar kemampuan mereka itu sebentar lagi akan membinasakan mereka. Tetapi sekali lagi kita melihat Kristus menghardik angin badai tersebut sehingga danau itu kembali tenang. Disitulah para murid belajar arti mempercayai pimpinan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya seperti yang Yesus katakan, kita akan menyeberang ke seberang. Dan memang mereka pada akhirnya sampai ke seberang. Bahkan mereka melihat rupanya ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di seberang danau tersebut. Apa itu? Dalam ayat selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus melepaskan seorang yang kerasukan setan di daerah Gerasa tersebut. Orang itu dikuasai, disiksa, dipermalukan, dirasuk oleh setan, dan kedatangan Yesus membebaskan orang tersebut. Sehingga orang itu dilepaskan dari ikatan setan, bahkan orang itu pada akhirnya melayani Kristus, memberitakan kuasa Allah yang membebaskan dirinya atas cengkraman setan kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarpun dihadang oleh badai, ya, tetapi hal itu tidak bisa menggagalkan misi Yesus untuk membebaskan orang yang sekian lama dirasuk dan dirusak kehidupannya oleh setan. Ya, badai itu tidak bisa menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi pimpinan Tuhan untuk membebaskan orang yang sudah dirasuk oleh setan sekian lama. Mungkin bisa saja badai itu disebabkan oleh pekerjaan setan untuk menggagalkan, menghambat pekerjaan Yesus, menghambat misi Yesus.
menghambat karya penyelamatan Yesus atas orang yang dikuasai setan. Tetapi sekali lagi, Tuhan bukan hanya berdaulat, Kristus bukan hanya berdaulat atas seluruh ciptaan ini saudara, tapi Kristus juga berdaulat atas setan-setan. Dia pegang kendali, dia bisa mengontrol iblis, setan-setan, sehingga mereka tidak bisa berbuat melebihi apa yang sudah digariskan oleh Kristus sendiri. Bahkan mereka mustahil untuk bisa menggagalkan pekerjaan Kristus kepada orang gerasa yang dirasuk oleh setan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui kisah ini kita belajar untuk mempercayai pimpinan Tuhan meskipun, nah ini dia ya, mempercayai pimpinan Tuhan meskipun harus melalui badai kehidupan sekalipun. Nah, melalui badai kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita, setidaknya kita belajar bahwa Tuhan ingin mengajar kita untuk tidak meragukan pimpinannya atas kehidupan kita. Badai kehidupan tidak bisa menggagalkan maksud dan rencananya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu percayalah bahwa pimpinan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh badai kehidupan, oleh krisis, persoalan, pergumulan yang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan bisa saja Tuhan ingin menuntun kita untuk memenangkan jiwa yang tersesat. Jiwa yang dikuasai oleh setan untuk dibebaskan, dibawa, dituntun kepada Yesus Kristus melalui kita. Meskipun kita sedang berhadapan dengan badai kehidupan. Jadi melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk memahami pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita. Meskipun kita harus berhadapan dengan badai kehidupan. Kita diajar melalui kisah ini untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan karena Kristus ada bersama dengan kita. Kita diajar untuk bersabar dan tetap mempercayai pimpinan Kristus di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami sampai kita melihat apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya mengalami krisis, tenang, jangan panik. Allah pegang kendali atas hidup saudara. Allah menjamin kehidupan saudara. Allah menjamin pemeliharaannya atas hidup saudara dan saya. Allah pegang kendali atas badai pergumulan yang saudara alami. Allah pegang kendali juga atas kuasa setan-setan. Yang jelas di dalam pergumulan badai kehidupan yang saudara dan saya alami adalah Allah punya maksud dan rencananya yang indah bagi kita, bahkan melalui kita. Melalui pergumulan badai kehidupan Tuhan mungkin mengajar kita untuk belajar apa arti taat, apa arti mengimani pemeliharaan Tuhan, apa arti bergantung kepada Tuhan. Mungkin mulai krisis pergumulan kita diingatkan kembali bahwa apa yang kita punya selama ini yang mungkin bagi dunia itu bisa memberi jaminan dan kepastian, kita diingatkan bukan kepada hal-hal yang sifatnya bendawi, bukan kepada apa yang kita miliki saat ini kita arahkan atau gantungkan hidup kita, tetapi hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya melalui pergumulan badai kehidupan yang Bapak Ibu Saudara alami, tetaplah meyakini pimpinan Tuhan sambil terus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi juga tetap berdoa, memohon hikmat tuntunan Tuhan. Seraya juga bertanya, apa maksudmu Tuhan? Bukan hanya dalam kehidupan saya, bukan hanya Tuhan mungkin mau memproses iman saya, tetapi juga apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kehidupan saya. Sehingga melalui pembentukan yang Tuhan berikan kepada saya bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang yang mungkin juga sedang dikuasai atau sedang mengalami krisis di dalam kehidupan mereka. Mungkin Tuhan juga pakai kita sehingga badai kehidupan yang kita alami ini menjadi jembatan untuk menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin juga sedang mengalami krisis atau badai dalam kehidupan mereka, sehingga iman mereka pun dikuatkan dan bergantung sepenuhnya
hanya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, meskipun kita mungkin sedang ada di tengah-tengah badai kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Percayalah Tuhan menuntun kita untuk masuk dalam maksud dan rencananya di dalam kehidupan kita dan juga melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap percaya, gantungkan iman Bapak Ibu Saudara hanya kepada Tuhan. Meskipun krisis yang kita alami bersama saat ini COVID-19 belum reda, tetapi tetaplah meyakini pemeliharaan Tuhan. Tetaplah percaya Tuhan pasti akan buka jalan keluar. Yang penting adalah iman saya tetap berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin itu di luar keinginan dan kehendak saya, tetapi yang jelas, kita tidak bisa terpisah dari kasih Allah. Apapun yang terjadi itu mengerjakan sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan juga melalui persoalan yang kita alami, itu Tuhan pakai untuk menyatakan maksud dan rencananya kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak orang boleh percaya, dikuatkan, dan mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah renungan kita pada hari ini. Kiranya kita semua dikuatkan kembali oleh bagian firman Tuhan ini, sehingga kita yang pertama tidak putus asa dalam menghadapi pergumulan hidup. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah mulai putus asa, kehilangan pengharapan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa, Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara tergeletak. Tuhan akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menuntun Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, yang kedua, tetaplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan hidup dan mengimani kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa di balik setiap pergumulan, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan juga Tuhan punya maksud dan rencana yang indah melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.